Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Reni dalam pembelajaran IPA. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap laksanakan protokol 3M-nya. Di video kali ini kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Materi IPA kelas 8 semester genap. Kompetensi dasar menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Sebelum kita bahas materinya, yuk amati video berikut ini. Bagaimana gitar dapat berbunyi? Bagaimana bunyi gitar dapat sampai ke pendengaran kita? Tentu kamu ingin mengetahuinya, bukan? Oleh karena itu, ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Yang pertama, getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik kesetimbangan dengan lintasan tetap. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika bergerak bolak-balik satu kali penuh. Perhatikan gambar berikut. O sebagai titik kesetimbangan. A, O seperempat getaran. A, O, B setengah getaran. A, O, B, O 3/4 getaran. A, O, B, O, A 1 getaran. Selain itu, dari O, A, O, B, O juga 1 getaran. B, O, A, O, B 1 getaran. Contoh peristiwa getaran yaitu bandul sederhana, senar gitar yang dipetik, penggaris yang digetarkan, dan ayunan. Amplitudo getaran adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dari benda yang bergetar. Satu getaran sempurna dari A, O, B, O, A, maka amplitudonya adalah OA atau OB. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan oleh bandul untuk melakukan satu getaran. Untuk mengukur periode getaran digunakan persamaan sebagai berikut. T sama dengan T waktu yang diperlukan dibagi N jumlah getaran. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang dilakukan tiap satuan waktu. Besar frekuensi getaran dapat ditentukan dengan rumus F frekuensi sama dengan N jumlah getaran dibagi T waktu. Satuan frekuensi adalah Hertz. Hertz diambil dari nama seorang ilmuwan fisika yaitu Heinrich Hertz. Gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya, sedangkan zat perantara tidak ikut merambat. Perhatikan gambar berikut. Misalkan kamu menyentuh air pada kolam air yang tenang. Sentuhan itu akan menimbulkan usikan pada air, dan usikan tersebut merambat pada permukaan air dalam bentuk gelombang. Jadi, secara umum gelombang berasal dari sebuah usikan.
Jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perantaranya terdiri dari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah rambat dan arah getarnya terdiri dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya. Contohnya gelombang air, gelombang bunyi, gelombang pada tali, dan gelombang pada selinki. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Contohnya gelombang cahaya matahari, gelombang radio, dan televisi. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang pada tali, gelombang permukaan air, gelombang cahaya, gelombang seismis es gempa. Satu gelombang transversal terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang bunyi, gelombang pada selinki, gelombang pada pegas, gelombang ultrasonik. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Perhatikan fenomena alam berikut ini. Pada saat terjadi petir, kita akan mendengar bunyi guntur beberapa saat setelah cahaya kilat terlihat. Hal ini terjadi karena cahaya merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan bunyi hanya merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Oleh sebab itu, kamu akan melihat cahaya kilat lebih dahulu karena cahaya merambat jauh lebih cepat daripada bunyi. Hubungan antara frekuensi dan periode dapat dituliskan dalam bentuk matematika sebagai berikut. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T, dengan F adalah frekuensi satuannya Hertz dan T periode satuannya sekon. Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang dalam waktu satu periode gelombang, maka cepat rambat gelombang dapat ditulis V sama dengan lambda dibagi T atau V sama dengan lambda kali F. V adalah cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang satuannya meter, dan T adalah periode satuannya sekon. Pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Contoh soal. Yang pertama, pada suatu pegas tergantung sebuah beban yang bergetar 50 kali dalam waktu 10 sekon. Hitunglah besar A. Frekuensi getaran, B. Periode getaran. Penyelesaiannya diketahui pegas bergetar N 50 kali dalam waktu T 10 sekon. Ditanyakan A. Frekuensi dan B. Periode. A. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap sekon, maka banyaknya getaran dalam satu sekon dapat dihitung dengan F sama dengan N dibagi T. N-nya 50 getaran dan T-nya 10 sekon, maka hasilnya adalah 5 getaran per sekon. Jadi frekuensi getarannya adalah 5 Hz. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Maka T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,2 sekon. Jadi periodenya adalah 0,2 sekon. Contoh yang kedua, diketahui sebuah gelombang seperti pada gambar. Tentukan A. Periode, B. Frekuensi, dan C. Amplitudo. A. Periode.
Pada gambar terlihat gelombang yang terdiri dari 3 puncak dan 2 lembah. Berarti ada 2,5 gelombang. 2,5 gelombang terjadi dalam waktu 1 sekon. Berarti 1 gelombang kita hitung T sama dengan T dibagi N. 1 sekon dibagi 2,5. Hasilnya 0,4 sekon. Di periodenya adalah 0,4 sekon. B. Frekuensi. Frekuensi dapat dihitung dengan persamaan 1 per T sama dengan 1 per 0,4 sama dengan 2,5 Hz. Jadi frekuensinya adalah 2,5 Hz. C. Amplitudo. Dari gambar terlihat bahwa simpangan terjauhnya adalah 5 cm. Jadi amplitudonya adalah 5 cm. Bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah ada benda yang bergetar atau sumber bunyi, ada medium yang merambatkan bunyi, dan ada penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Frekuensi bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Yang dapat mendengar bunyi infrasonik contohnya jangkrik dan anjing. Yang kedua, bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik inilah yang dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Yang dapat mendengar bunyi ultrasonik contohnya lumba-lumba, kelelawar, dan anjing. Bunyi dapat merambat melalui perantara zat padat, zat cair, dan zat gas. Amplitudo, jarak sumber bunyi dari pendengar, dan jenis medium merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kuat bunyi. Kita akan merasa lebih nyaman ketika mendengarkan bunyi musik, contohnya bunyi gitar yang dimainkan, daripada mendengar bunyi keramaian di pasar atau bunyi kaleng yang dipukul-pukul. Karena bunyi gitar yang dimainkan memiliki frekuensi getaran yang teratur yang disebut nada. Sedangkan bunyi keramaian di pasar atau bunyi kaleng yang dipukul memiliki frekuensi yang tidak teratur yang disebut desah. Tinggi rendahnya nada tergantung pada frekuensi. Semakin besar frekuensi, maka semakin tinggi nadanya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah frekuensi, maka semakin rendah pula nadanya. Resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain, sehingga kita dapat mendengar bunyi-bunyi di sekitar kita. Syarat terjadinya resonansi adalah frekuensinya sama, ada selaput tipis, ada ruang udara yang panjangnya sama dengan bilangan ganjil 1/4 kali panjang gelombang. Prinsip kerja resonansi digunakan manusia karena memiliki beberapa keuntungan. Misalnya dapat memperkuat bunyi asli untuk berbagai alat musik. Selain itu, resonansi ada juga yang menimbulkan dampak merugikan. Contohnya, bunyi ledakan bom yang dapat memecahkan kaca walaupun kaca tidak terkena bom secara langsung. Bunyi gemuruh yang dihasilkan oleh guntur beresonansi dengan kaca jendela rumah sehingga bergetar dan dapat mengakibatkan kaca pecah. Pemantulan bunyi. Mengapa ketika kita berada di ruang tertutup, suara terdengar lebih keras daripada di ruang terbuka? Mengapa jika kita berteriak di tebing seperti ada yang meniru suara kita?
Hal ini terjadi karena ada peristiwa pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul. Hukum pemantulan bunyi yaitu bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Macam-macam pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang menguatkan bunyi asli. Antara bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Pada saat guru mengajar di ruangan kelas, suara yang terdengar akan lebih keras dibandingkan ketika guru mengajar di ruangan terbuka, misalnya di lapangan. Hal ini disebabkan jarak sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil, sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Kedua, gaung atau kerdam. Jika kamu mengucapkan suatu kata dalam ruang gedung yang luas, kamu akan mendengar kata tersebut kurang jelas. Hal ini terjadi karena bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Agar dapat menghindari terjadinya gaung, pada dinding ruangan yang besar harus dilengkapi peredam suara. Yang ketiga, gema. Saat kamu berada di lereng gunung dan berteriak, maka kamu akan mendengar bunyi pantul yang persis sama seperti bunyi asli dan akan terdengar setelah bunyi asli. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkan memerlukan waktu untuk merambat. Bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli disebut gema. Mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Berikut gambar anatomi telinga manusia. Bagian-bagian telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar berfungsi untuk menangkap rangsang getaran suara atau menerima suara dari luar. Telinga bagian tengah berfungsi menghantarkan bunyi dari telinga luar ke telinga dalam, dan telinga bagian dalam yang berfungsi menerima getaran bunyi. Mekanisme pendengaran manusia. Lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk akan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Kemudian, getaran membran timpani akan ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung Eustachius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti yang berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditory ke otak. Sistem pendengaran pada hewan. Yang pertama, kelelawar. Kelelawar merupakan hewan yang dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat ia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh receiver atau alat penerima yang berada di dalam tubuh kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan untuk menemukan lokasi yang disebut ekolokasi. Pada saat terbang dan berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi.
kemudian mendengarkan gema yang dihasilkan. Pada saat kelelawar mendengarkan gema, kelelawar hanya akan terfokus pada suara yang dipancarkannya sendiri. Yang kedua, lumba-lumba. Lumba-lumba bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung ini. Selain itu, kantung udara ini juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Kemudian, bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Yang pertama digunakan pada alat ultrasonografi atau yang biasa disingkat USG. USG merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 1 sampai 8 MHz. USG biasa digunakan di bidang kesehatan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit. Yang kedua, digunakan pada sistem sonar. Sonar dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi mengenai penghalang, sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Data waktu dan cepat rambat bunyi di air laut dapat digunakan untuk menghitung jarak kedalaman laut dengan menggunakan persamaan S sama dengan V dikali T dibagi 2, dengan S adalah kedalaman laut satuannya meter, V adalah kecepatan gelombang ultrasonik satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu tiba gelombang ultrasonik satuannya sekon. Yang ketiga, pada terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi antara 800 hingga 2000 kHz pada jaringan tubuh. Beberapa bentuk terapi ultrasonik, misalnya terapi fisik yang biasa digunakan untuk menangani keseleo pada ligamen, keseleo pada otot, tendonitis, inflamasi sendi, dan osteoartritis. Selain itu, tingginya energi gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk memecah endapan batu pada penderita batu ginjal atau yang dikenal dengan litotripsi. Gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk membersihkan gigi dan penanganan penyakit katarak. Yang keempat, pada pembersih ultrasonik. Pembersih ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20 hingga 400 kHz dan cairan pembersih tertentu untuk membersihkan suatu benda. Benda-benda yang biasa dibersihkan menggunakan alat pembersih ultrasonik, contohnya perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan alat-alat elektronik tertentu. Kelima, sonifikasi.
Sonifikasi merupakan proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Sonifikasi dapat digunakan untuk produksi nanopartikel seperti nanoemulsi dan nanokristal. Keenam, pengujian ultrasonik merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Gelombang yang digunakan memiliki frekuensi sekitar 0,1 hingga 15 MHz. Pengujian ultrasonik banyak digunakan dalam produksi logam baja dan aluminium, produksi pesawat, otomotif, dan industri lainnya. Contoh soal 1. Prinsip pemantulan bunyi digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Bunyi pantul terdengar 0,2 sekon setelah bunyi aslinya. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut 1500 meter per sekon, berapakah kedalaman air laut tersebut? Diketahui T waktu sama dengan 0,2 sekon dan cepat rambat bunyi V sama dengan 1500 meter per sekon. Ditanyakan kedalaman air laut atau S. Jadi untuk menghitung kedalaman air laut kita gunakan persamaan S sama dengan V dikali T dibagi 2. S sama dengan 1500 meter per sekon dikali 0,2 sekon dibagi 2. S sama dengan 150 meter. Jadi, kedalaman laut tersebut adalah 150 meter dari permukaan laut. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.